Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kembali di Center Stage Jakarta Fashion Week 2025. Hai guys, hari ini kembali lagi tentunya bersama Aga Fikdawan dan juga saya Anggita Pulungan. Iya. Hari ini kita bakal akan ada talk show lagi ya, 2 talk show lagi di hari ini, yaitu sekarang dan juga nanti jam 4 sore. Betul sekali. Maka dari itu pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah datang pada hari ini dan setia ya untuk menonton Center Stage dari hari Senin. Yes, benar. Ini hari kelima berarti ya. Betul. Tentunya kita juga harus berterima kasih juga kepada FLUI, yang mana acara ini, talk show ini itu dipersembahkan juga oleh FLUI. Gitu. Betul, terima kasih banyak kepada penyelenggara dan para hadirin untuk sekali lagi. Nah, hari ini kita akan membahas banyak topik-topik yang tidak kalah serunya dari topik-topik di industri fashion yang telah dibahas 4 hari ke belakang. Emang ada apa aja sih, Ga? Jadi di talk show yang pertama ini kita akan membahas tentang Modest Wear Goes Global. Ini kita akan mengundang tentunya 3 narasumber dan juga akan ada moderatornya juga. Materi ini tentu penting banget dan juga relevan buat kita sebenarnya. Gitu. Betul. Jadi mungkin banyak nih yang di sini ketika mendengar modest wear itu awalnya mikirnya akan sangat membatasi kita dalam mengekspresikan diri tentu gitu ya. Tentu tidak Betul. dong. Tapi ternyata enggak, melalui modest wear ini sebenarnya sudah banyak disoroti oleh fashion di global juga. Nah, salah satu brandnya itu adalah Scarf Media. Salah satu brand yang berhasil sukses membawa modest fashion ke kancah global. Wow, ini tentu bangga ya karena ini adalah brand lokal ya. Betul. Dari Indonesia telah berhasil membawa ke ajang internasional juga gitu. Baik, kalau begitu langsung saja kita bisa masuk ke acara intinya, acara talk show-nya. Dan oleh karena itu kita akan mengundang Mbak Pauline selaku moderator pada talk show sesi hari ini. Dan sembari menunggu Mbak Pauline, kita juga akan menyaksikan TVC. Terima kasih. Baik, boleh dong minta aplaus yang meriah Bapak Ibu, teman-teman sekalian. It's a pleasure, tentunya senang sekali saya Pauline Miranti di sini selaku moderator dan mewakili Scarf Media. Jadi kalau boleh kita merevisi sedikit, Scarf Media bukan sebuah brand, merupakan sebuah media dan tentunya juga memfokuskan pada modest fashion. Baik, mungkin langsung saja guna mempersingkat waktu kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang sangat menarik yaitu Indonesia Modest Fashion to Global Stage 2025. Kita tahu bahwa modest fashion merupakan sektor fashion yang growth-nya itu sangat dynamic, vibrant dan juga unstoppable. Seperti apa dan bagaimana kita dapat bersaing di kancah global dan bisakah Indonesia menjadi kiblat dari modest fashion? Langsung kita akan berbincang dengan para expert kita, di mana langsung saja saya mengundang kepada speaker yang pertama kita, Ibu Temi Sumarlin, selaku founder dan juga CEO of Scarf Media. Silakan Mbak Temi, bisa langsung naik ke stage. Silakan. Dan selanjutnya I would like to invite our next speaker, Miss Nihal Yazici Aigun, as Head of Women, Musiat Indonesia. Aplaus yang meriah, teman-teman sekalian. Silakan. At the center, please. Thank you. Dan selanjutnya, Ibu Svida Alishabana as the CEO, GCM Group dan juga Jakarta Fashion Week. Silakan Ibu, saya akan duduk di sini. Baik, luar biasa, sehat ya Ibu semua ya, luar biasa sekali di sore hari ini. Kalau mungkin teman-teman sudah banyak yang mengikuti talks dari hari pertama dan di sesi hari ini khusus kami juga mengundang para rekan-rekan pelaku industri daripada modest fashion untuk tahu bisa menggali lebih dalam lagi dan juga mendapatkan insight lebih dalam lagi bagaimana sih challenge ataupun kita facing bahkan bisa terjun langsung ke
kancah global begitu ya untuk modest fashion. Langsung saja saya ingin bertanya kabar dulu kepada Bu Temi. Selamat sore Mbak Temi. Selamat sore. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Saya sapa dulu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pauline, saya senang banget. Terima kasih banyak juga Bu Svida. Ini kayaknya kolaborasinya dari Scarf Media ada sampai sekarang, berarti 13 tahun kita selalu support Jakarta Fashion Week as a media partners. Baik, luar biasa. Jadi as a media partner, mungkin tadi yang belum berkenalan boleh dong sedikit tentang Scarf Media Mbak Temi? Ya, Scarf Media ini media yang bermulanya di media print sebetulnya. Jadi kami itu sudah ada di 2011, kemudian baru rilis nasionalnya di 2012 saat itu dan masih di eranya majalah. Dan baru kami switch to digitalnya tuh di 2018. Tapi yang tidak pernah berubah adalah segmentasi yang kami usung, yaitu di gaya hidup halal. Dan salah satu segmentasi ini yang memang growth-nya tadi seperti yang di-mention sama Pauline sangat bertumbuh begitu adalah industri fashionnya, modest fashion. Dan itulah kenapa sebetulnya kami di Scarf Media jadi bukan hanya punya satu platform informasi bagi seluruh perempuan yang memang concern ke halal kreatif industri, tapi juga kami mencoba banyak memberikan peluang sebetulnya untuk teman-teman womenpreneur juga yang memang di halal kreatif industri untuk menemukan banyak jejaring. Kemudian juga seperti hari ini kita juga mengundang muslimahpreneur, para pemilik modest fashion brand untuk duduk sama-sama sore hari ini untuk mendengarkan banyak insight. Karena menurut saya salah satu yang banyak bertahan di industri halal kreatif saat ini adalah teman-teman yang terus mengupdate informasi gitu. Jadi mereka juga selalu berusaha untuk beradaptasi di setiap masanya. Dan mereka-mereka yang mampu beradaptasi ini alhamdulillah bisnisnya juga sustain. Gitu. Itu yang penting ya Mbak Temi, bahwa harus siap beradaptasi dan harus mau dalam setiap fase perkembangan modest fashion. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam dan juga menyapa kedua speaker kita yang luar biasa, saya ingin mengajak pada teman-teman audiens ataupun undangan untuk meramaikan sosial media masing-masing. Karena ada yang menarik nih dari Scarf Media, jadi dengan teman-teman memposting baik di Instagram feeds ataupun di story dan juga untuk mention @scarf_media dan juga @KNEKS. Jangan lupa di mention dan juga di follow karena kita akan pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan e-wallet senilai masing-masing Rp100.000. Oke, jadi sekali lagi silakan di mention keseruan kita pada hari ini di @scarf_media dan juga @kneks.id. Oke, dan sekarang I would like to moving on to Miss Nihal. How are you doing, Miss Nihal, today? Hello. Yeah. Can hear, right? Okay. Yeah. Hello, everyone. I am Nihal Yazıcı Aygün. I am from Turkey. I've been here in Jakarta for 7 years. I work for Müsiyat. I'm head of Müsiyat Women. Müsiyat is the independent business people association here. We work like a Turkish chamber. So thank you very much for inviting and having me here. Our pleasure, Miss Nihal. And moving on to Ibu Svida. Selamat sore, Ibu. Kabar baik, Bu, di hari kelima yang makin padat mungkin ya. Yeah. Sepertinya every day is hectic day ya, Bu ya. Dan gimana, Bu, di JFW 2024 ini, Bu? Antusiasmenya. Every day is a great day. And every show, when we close the curtain for every show, we would be so grateful that everything went so well. Not only about the production, because that we have taken care of, but the designers have prepared it so well that is a collection for the next year. So it's beautiful. And I'm delighted as well to hear that, Ibu. Congratulations. Dan mungkin balik lagi ke Mbak Temi. Mbak Temi, kita akan teman-teman mungkin para pelaku modest fashion juga ada penasaran. Apa sih yang menjadi menarik dari modest fashion Indonesia ini? Oke, nah ini pertanyaan yang sekarang mungkin ya Bu Svida juga pasti sangat familiar gitu ya. Modest fashion yang banyak diusung oleh
pemerintah yang kemudian kita juga disematkan sebagai pusatnya. Tapi pertanyaan berikutnya tuh pusat apa ya kira-kira gitu? Apakah pusat produksi mungkin, apakah pusat tren dan lain-lain gitu. Nah, ketika ada statement apa yang menarik sebetulnya, Indonesia itu kaya dengan budayanya, rich culture-nya gitu. Punya banyak sekali material dari hulu ke hilir, dari Sabang sampai Merauke dengan beragam dan budayanya ini merupakan sebenarnya salah satu kekayaan yang tak ternilai untuk industri kreatif kita. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang industri modest yang memang kita tahu modest fashion ini mungkin baru familiar tahun-tahun belakangan. Kalau zaman dulu taunya ya busana muslim saja begitu ya. Tapi ketika kita mau menginjak ke global, nah ini banyak juga yang akhirnya berpikir ini adalah market yang very potential. Tapi mungkin yang saat ini harus dilakukan adalah bagaimana kita untuk bisa menajamkan marketnya gitu. Mungkin nggak semua pelaku industri modest yang memang cocok ke Eropa. Atau mungkin juga nggak semuanya ada yang cocoknya ke Timur Tengah misalnya seperti itu. Ternyata hal-hal seperti ini perlu juga kita duduk sama-sama supaya apa? Tadi juga sempat sedikit Bu spill dong kemarin New York seperti apa. Tadi Bu Svida mengatakan bahwa sangat berpotensi ketika brandnya mungkin ya tadi ya bisa research dulu bahwa New York ini tuh market yang seperti apa. Mungkin streetwear kan di sana gitu ya. Mereka tuh betul-betul kalau kita lihat dari budayanya, musiknya kan R&B gitu kan ya dari musiknya. Artinya ini akan berpengaruh ke banyak budaya yang lain. Salah satunya adalah ke fashion. Jadi ketika memang teman-teman di pelaku industri modest fashion di Indonesia, mereka mau menginjakan kaki ke global, kalau menurut saya hal pertama yang harus dilakukan adalah research. Karena nggak bisa sporadis gitu ya, maksudnya nggak bisa ya sembarangan gitu misalnya. Ketika kita memang menentukan oke, tujuannya pengen ke Timur Tengah ya memang betul-betul disiapkan apa sih yang disukai, warna apa yang memang akan diserap market sana dan seterusnya. Nah ini yang kadang-kadang sering dilupakan yaitu tadi si research-nya, itu yang pertama yang menarik. Tapi yang kedua penguatan apa yang berbeda. Tadi juga kalau kita bicara tentang pusat, saya kebayangnya pusat itu kan orang tuh akan melihat gitu ya, aduh apa nih yang menarik dari Indonesia gitu dibandingkan dengan Turki. Karena kenapa saya bawa Turki? Karena kalau di Middle East, Turkey's modest brand is a very popular, right, Miss Nihal? Very popular gitu. True, which is true. Yeah. In South East Asia also, in Malaysia for example, Europe and Middle East, Turkish brands are very famous. Yeah, Turkish brand, modest fashion brand is a very popular and very famous gitu. Nah sekarang PR-nya kan gimana supaya kita bisa berkompetisi di situ. Artinya kita harus mencari uniqueness-nya. Apa nih yang berbeda dari Indonesian modest fashion brand. Nah yang terakhir sebetulnya tadi selain research, kemudian juga kualitas yang diupayakan. Yang terakhir adalah ekosistemnya sebenarnya yang harus dibenahi. Ketika kita menjadi pusat, tentu juga harus disupport oleh banyak hal. Dari sisi pemerintah, dari sisi media. Kami bertugasnya tuh di ujung, di hilir gitu. Jadi kalau media itu benar-benar jadi corongnya, kalau di hulunya sudah siap, kreatornya sudah banyak, otomatis kita dengan senang hati kan untuk mempublikasikan. Jadi ekosistem tadi tergabungnya di antara siapa saja Mbak Temi? Dari mulai pemerintah, factory atau textile garment, kemudian juga government of course, creator, designers, sampai dengan media tadi gitu. Itu ekosistem yang harus kita bangun. Nggak bisa diskusi itu cuman antar lembaga pemerintah aja gitu. Media tuh perlu juga dilibatkan karena kami tuh ada di hilir. Jadi kalau kita yang menjadi corong tidak terinformasikan dengan baik, ya kami juga bingung gitu kan kalau dari sisi hilirnya. Ya. Mungkin itu dulu ya buat kita diskusi sore hari ini. Itulah ya, pentingnya juga tugasnya media karena memang bila hulunya saja sudah baik, sudah apik, tapi kadang kendalanya di hilirnya itu nggak nyampe begitu ya Mbak Temi ya. Baik, sekarang mungkin bergeser moving on to Miss Nihal. Miss Nihal, just like Miss Temi said that Turkish modest fashion is very famous and also popular in Middle East. And you added not just Middle East but also in Asia as well as in Europe.
So, can you share how the Turkish market for modest fashions nowadays? Yeah, thank you very much. The Turkish market for modest fashion is one of the strongest and most exciting actually in the world. Last 10 years, we've grown a lot, and as more people look for clothing that both stylish and modest. Turkey has a long tradition of modest dressing, so it is natural for this style and popular in Turkey. Big cities like Istanbul, Ankara, Bursa, we have small shops to big international brands in Turkey, all offering wide range is modest fashion. Turkish people love fashion. We all love fashion and want to wear clothes that look good, feel comfortable, and match actually our values. Because of this, many brands are working hard to create new designs that are trendy yet modest. This makes the market very competitive actually in Turkey and creative, by the way, with new styles and collection coming out of them. So I can add maybe Turkish modest fashion industry, not only the strong locally, as Ms. Temi mentioned, we are also very big impact worldwide. Many Turkish brands are now well known in the other countries, especially Middle East. We are also very strong in Europe, also some countries in Southeast Asia. So this helped to make Turkey a key player and very strong actually in modest fashion. Thank you. Perfect. So what are the needs that are usually demanded in Turkey? In Turkey, actually, the people want to modest fashion that combines styles, also comfort, and the modesty, of course. One of the main things they look for clothing to fashionable, but still cover properly and comfortable. They want to express themselves and follow the latest trends, so there is always a demand to modern. Stylish design that also respect modest values. Quality is very important for us. We expect well-made clothes from the good fabrics. Also, they look to materials that are comfortable, easy to care for, and suitable for different seasons, because we have 4 seasons, as you know. So we prefer the light clothes for during the summer. Also, we prefer, of course, the more layer and the layer clothes for during the winter season. So nice pattern and clean cuts are also very important for us. It's very appreciated because they add the style without being too flashy. Versatile also another demand. So we prefer to wear the clothes during the day. Also during the evening events also we would like to wear it, because I think also this is kind of the sustainable fashion. We agree with that. So this is the things I can say. Thank you. Yeah, it's perfect because not just trend, not just stylish, trendy, but also it's applicable to our value. Especially Turkey is one of the biggest Muslims population, right? There's the Muslim value that compile the modest fashion for nowadays. Thank you, Ms. Nihal. And moving on to Ibu Vida. Ibu Swida, kalau JFW sendiri melihat perkembangan modest fashion saat ini itu seperti apa sih, Bu? Yeah, modest fashion is very dynamic, considering that we have 300 million people, and with mostly are Muslim, so it's a very dynamic market. And of course, these women who are wearing, following the modesty, they want to be trendy.
So it's a question of how to be trendy and to be also modest. Of course, then it opens up a big market. And I noticed that the designers are now developing not only just like modesty and the modern wear, comfort, but it is also it is also that like yesterday with Tanda Mata show, it is celebrating tradition with modest wear in mind. So we are also taking on the comfort, taking on the modesty, and also celebrating our heritage. And hence, modest wear, it evolves. It's developing into many angles of our daily wear. Setuju. Jadi memang sehari-hari juga begitu ya Bu ya. Kalau kita bertanya lagi, what are the criteria for modest fashion untuk join di JFW? Of course, from year on year, we are always monitoring labels that is carrying or bringing the fashion trend. For example, how Ria Miranda bringing fashion trend, and so we invite her for a fashion show. But also there are designers who are buying fashion show slot, because as you know, Jakarta Fashion Week, you can also buy your own slot. And that we also have to decide whether they also, with their label, also progressive in their trends, in their collections, then we accept. And also with Collexiana, with Fashion Link, Fashion Link, as you know, is the retail arm for pop-up shop, part of Jakarta Fashion Week. So if you have a collection, if you start a collection for ready-to-wear, but not ready for a Jakarta Fashion Week collection presentation, so work with Fashion Link to have your collection on the market in Fashion Link. And if your collection works, usually then Fashion Link will invite you to join Jakarta Fashion Week. So we can say that you can start from Fashion Link. Yeah. Jadi silakan kirimkan koleksinya untuk Fashion Link. Kalau memang sudah dinyatakan lolos kurasi begitu ya Bu ya. Then you will ready for panggung Jakarta Fashion Week. And then bagaimana Bu kalau kita berbicara tentang stage and global stage, bagaimana panggung JFW bisa mengantarkan modest fashion to the global stage? Okay, global stage is not only about collection, it's not only about whether you are on the trendy part. Going global, it's also about commitment. It's about the size of your business. If you don't have the capacity of the business going global, then don't. Focus on the market, grow your market internally first. Why? Because going global needs a lot of capital. It needs marketing effort, it needs working with agents, it needs participating in the trade show, etc. So going for global, and also with Jakarta Fashion Week, hopefully we will get the assistance from the Ministerial of Small Medium Enterprises to allow you when you're ready to go global, to train you to be ready for the international market by giving coaching for this market
For example, working with international wholesale seller, wholesale consultant, and they will teach you of how to face the international buyer, making the lookbook international level, making your pricing, your landed price, your wholesale price, your suggested retail price in the market, etc. And your position, whether you are in the accessible ready-to-wear or you are in the luxury ready-to-wear, whether your product is suitable for that level, etc. So we are working for consultant for that market. For that reason, it is very expensive going abroad, and one has to be ready. Ya, berarti yang harus kita bottom line adalah pertama harus komitmen, ya, karena a lot of efforts ada yang harus kita perjuangkan di situ. Jadi benar-benar komitmen menjadi kunci utama kalau memang kesiapan kita untuk maju global begitu ya. Kembali ke Mbak Temi. Mbak Temi, kalau kita berbicara tentang Indonesia menjadi pusat modest fashion. Kemudian kalau dari sisi culture Indonesia atau persiapannya itu potensi apa saja yang bisa kita jual istilahnya di kancah global dan persiapannya sehingga matang sehingga bisa diterima dan juga bisa menjadi pusat dari modest fashion. Tadi mungkin sebenarnya apa yang disampaikan sama Bu Svida tuh saya sepakatnya bukan 100% lagi, 1000%. Karena menuju global itu makanya kenapa tadi di awal kita tuh perlu memilah gitu. Nggak tiba-tiba yang nggak ready ke global di-ready-readyin. Karena untuk go global itu butuh persiapan yang matang dari mulai tadi ya capital yang banyak. Jangan sampai ketika effort yang sudah dilakukan itu besar tapi kemudian ternyata nggak cocok sama marketnya, misalnya tadi seperti karena ada research yang harus dilakukan, ada branding effort juga, ada marketing dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya langkah yang pertamanya adalah tadi mematangkan dulu gitu, bisnisnya tuh harus firm dulu di lokal, harus betul-betul siap. Kalau Indonesianya saja sudah terkuasai, saya rasa very easy untuk bisa melangkah lebih. Nggak perlu jauh-jauh misalnya ke Europe, karena kan kita suka mikirnya juga jauh. Negara tetangga deh, Malaysia, Singapura, contoh Singapura, karena kebetulan kita lagi cukup sering penetrasi dengan Singapura. Singapura ini negara dengan daya beli yang sangat baik gitu. Mereka tuh punya daya beli cukup tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Tapi mereka nggak punya factory, mereka nggak punya source apapun, fashion nggak ada, bahkan air aja tuh minta dan beli gitu. Nah siapa suppliersnya? Salah satunya adalah Indonesia sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita suka melupakan negara-negara yang dekat gitu, misalnya seperti itu. Dan bukan berarti nggak punya potensi. Nah artinya teman-teman yang di sini punya brand sebenarnya juga mematangkan bisnisnya di dalam negeri. Dan kemudian juga menentukan kira-kira bisnis saya ini lebih cocok ke mana gitu. Kadang-kadang nggak harus karena teman-teman lagi ke kiri kemudian kita ikut ke kiri. Karena siapa tahu memang market kita lebih cocoknya ternyata Middle East. Ternyata memang lebih cocoknya di sana gitu. Karena memang mungkin bisnisnya sudah kuat di situ. Lalu yang kedua yang harus disiapkan lagi adalah ketika saya agak concern banget itu juga ke sumber daya manusia sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pusat tetapi di kita tuh mau belajar modest fashion itu agak sulit. Kemarin kebetulan saya coba mengajak teman-teman akademisi dari fashion ya, ada Lasal juga, ada dari BINUS, dari UNJ, SMK. Ketika bertanya sama teman-teman akademisi, apakah ada nggak sih kurikulum atau mungkin ada nggak sih pattern yang berbeda gitu antara modest fashion dengan yang konvensional? Nggak ada sih gitu, ya sama aja. Nah terus ngapain kita jadi pusat ya kalau emang nggak ada pembeda gitu, ya sama aja sama fashion lainnya. Jadi artinya ketika memang kita sudah menjadi satu klaim bahwa kita sebagai pusat itu memang betul-betul harus cari sih bedanya tuh apa supaya ada daya tarik dari luar tuh ke sini. Karena kalau jadi pusat harusnya kan digandrungi ya gitu, jadi magnet gitu. Nah ini yang harus jadi magnetnya tuh apa? Nah tugas kita lah bersama untuk mendesain gitu bahwa memang
oh iya ini loh modest fashionnya versi Indonesia tuh yang seperti ini gitu. Karena kalau tadi Miss Nihal mengatakan kalau kualitas itu ketika kami misalnya liputan ke Paris Modest Fashion Week, mereka produksinya rata-rata di Turki. Karena apa? Tadi ngejar quality ternyata gitu. Kualitasnya QC-nya cukup terjaga untuk Europe market. Banyak gak sih Indonesia dilirik, ternyata banyak yang gak lolosnya ya di QC-nya tadi. Udah suka secara modelnya, tapi ketika melihat QC-nya akhirnya menjadi PR. Nah, ada banyak hal yang memang harus dijadikan catatan bersama bahwa ketika menjadi go global itu banyak hal yang harus kita persiapkan, salah satunya adalah mematangkan bisnis kita. Jadi ketika kita sudah firm di dalam, itu akan lebih mudah untuk kita melakukan keluar. Dan jangan lupa juga di research internal bisnis kita juga untuk bisa tahu bahwa market mana yang paling suitable with our business gitu. Jadi kalau memang bisa dikatakan langkah pertama itu apa yang mesti mereka lakukan para pelaku modest fashion nih, Mbak Temi? Sebenarnya adalah menguatkan bisnisnya. Menguatkan bisnisnya. Karena capitalnya besar untuk menjadi global. Karena kadang-kadang suka dilupakan adalah bukan cuma produksi loh buat jadi global itu. Ada marketing. Kadang-kadang suka nggak dipikirin gitu. Makanya nggak bunyi. Kenapa sih gitu banyak yang kok terkenalnya brand Malaysia ya. Karena mereka tuh di hilirnya kuat. Promotionnya tuh kuat gitu. Placement media mereka benar-benar concern gitu bagaimana nge-branding desainernya. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh banyak yang gak menjadi fokus penting buat para kreator yang dianggapnya gak usah ada marketingnya, gak usah deh di branding, yang penting barangnya bagus. Bagaimana orang tahu kalau di hilirnya gak dibunyiin? Ya itulah gitu, banyak kreator bagus akhirnya gak terdengar karena di hilirnya gak berjalan gitu. Jadi hanya fokus di production only. Itu PR-nya ya. Iya. Jadi dikuatkan dulu dari internalnya. Tapi kalau saya mau nambahkan ya, kalau ngomong soal production, ini yang suka salah kaprah. Karena sebetulnya when you are a label or are you a producer? A label is you are managing your collection. A producer is you are a garment manufacturing. Garment manufacturing itu di Jakarta ada beberapa yang memang produksi untuk yang murah-murah, jadinya produksi yang ongkos produksinya untuk minimum 2 lusin sampai 100 gitu misalnya, harga 30 sampai 60 ribu untuk busana muslim gitu. Memang bajunya juga baju murah ya. Nah tapi juga ada yang high end. Misalnya ini Metro Group yang kita lihat di sebelah kiri dari Masterindo. Bukannya memasarkan ya, tapi saya memberikan contoh. Jadi seperti siapa ya? Seperti Peggy Hartanto. Peggy Hartanto itu timnya hanya 10-20. Tetapi ketika dia mempunyai, mereka hanya sampai sampling room. Sesudah sampling room, mereka berikan kepada Dan Liris, Masterindo, dan sebagainya. Jadinya sekarang ini, even garment manufacturing yang dulunya tutup pintu untuk order yang kecil-kecil, sekarang mereka buka pintu untuk order yang semi kecil. Semi kecil jadinya dulunya mereka cuma terima order 1000-an, sekarang mereka terima order untuk 2 lusin sampai 100. Karena mereka lihat bahwa sesudah untungnya, ya ini mungkin saya alhamdulillah dengan Jakarta Fashion Week, sesudah mereka melihat Jakarta Fashion Week berkembang dan desainernya juga berkembang, mereka melihat oh mungkin ini Jakarta Fashion Week dan juga desainersnya bisa berkembang dan akhirnya mereka juga bisa mengorder yang banyak. Nah jadi yang dulunya untuk sampling roomnya garment company, mereka buka untuk terima order kecil. Jadinya untuk terima order lusinan di sana. Jadinya designers tidak usah buka production site. Karena itu pusing, itu adalah
main komoditi, tinggal aduh gua mau ke sini, cari aja harganya, minta mereka bikin sampel, lalu yang harganya sesuai, sampelnya sesuai, merekalah yang main sehingga kita bisa konsentrasi untuk desain yang terbaik. Iya benar kompleks, kenapa kita tidak dibikin efisien begitu ya? Jadi bisa fokus ke koleksi tadi, ke promosi gitu. Karena urusan produksi udah ada yang handle gitu. Oke, mungkin jangan saya saja bertanya kepada 3 speakers kita, saya akan berikan kepada audience. The floor I will give to the audience. Silakan yang ingin bertanya, pasti juga akan ada hadiah yang menarik. Silakan yang paling belakang, boleh mikrofonnya boleh diberikan. Boleh berdiri, pertanyaannya ke speaker siapa dan dengan siapa namanya. Dan dari mana juga, kuliah, kerja, silakan. Halo, selamat siang, saya dari Media ADN News. Saya mau bertanya sama Mbak Temi Sumarlin. Sejauh ini Mbak, apa yang menjadi parameter Mbak dalam menentukan mode fashion yang sangat dinamis ini? Karena kan sangat dinamis ya. Iya, terima kasih, selamat siang. Langsung jawab, kita soal pertanyaan lagi ya. Digabung silakan sebelah kanan. Aku ada pertanyaan untuk Scarf Media sebagai muslimah lifestyle digital media. Kira-kira apa saja esensi modest wear tanah air itu menuju global? Esensi, baik mungkin boleh langsung dijawab. Apa saja esensi dari modest fashion untuk menuju global? Silakan. Kalau tadi yang pertama pertanyaannya boleh diulang Mbak, tadi kecil banget. Pertanyaan saya, apa yang menjadi parameter dalam menentukan mode Mbak? Iya. Modest fashion gitu. Mode fashion. Kalau di kita tuh memang kalau di Scarf tadi sebenarnya kalau kita tuh sekarang tuh jadi gini aja, bahasa mudahnya adalah ada 2 kategori besar. Designer brand, fashionpreneur gitu. Karena fashionpreneur itu belum tentu designer ya, bisa jadi memang seorang pengusaha yang punya uang, yang kemudian punya brand fashion, gitu ya. Yang retailer gitu, yang akhirnya ya udah jualan aja. Tapi dia tidak menentukan tadi ya, maksudnya berpikir lebih trennya akan seperti apa, membuat ke depan gitu. Nah dengan seperti itu tuh treatmentnya juga jadi berbeda gitu. Mungkin kalau dengan para desainer ini biasanya outputnya adalah tadi ada fashion week, ada tren yang dimunculkan. Kemudian kalau ada dorongan ekonomi biasanya nanti pertanyaannya tuh ke para fashionpreneur ini gitu. Karena kayak contoh nih modest fashion ini kan sekarang kalau pemerintah tuh kan patokannya cuman based on research State of Global Islamic Economic Report. Di mana Indonesia nomor 3 gitu. Tapi nggak dibedah nomor 3 ini nomor 3 apa. Ternyata nomor 3-nya adalah as a market. Kita ini yang belanja yang terbesar. Jadi yang suka belanjanya bukan sebagai produsennya. Nah sementara kalau yang jadi produsen yang lo dibedah masih pertamanya China. Ada Turki di samping kita gitu. Jadi kita tuh justru nggak masuk 10 besar. Nah sehingga PR-nya kita sebenarnya mau didorong kemana tadi yang seperti yang aku balik tadi. Kalau sebagai pusat, kalau pusat produksi berat banget karena mesti ngalahin China sebenarnya. Tapi menurut saya yang harus didorong adalah tadi pusat tren. Bisa didorongnya gitu. Makanya ada Fashion Week. Fashion Week ini outputnya harus jadi tren. Oh ternyata kalau kita ngelihat modest fashion di Indonesia, patokannya lihatnya Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week di situ ada beberapa brand modest fashion yang ngerilis material seperti apa, warnanya seperti apa, dan itu di media itu membantu sekali gitu untuk ngelihat ternyata siluet seperti ini tuh banyak dirilis di tahun depan dan seterusnya. Tapi kalau dorongannya adalah dorongan nilai tadi, nilai ekspor, tentu kita lihatnya dari pertumbuhan para fashionpreneur tadi. Karena sekarang banyak banget kalau kita ngelihat kalau dari orang-orang yang pemilik brand. Tetapi apakah kemudian pemilik brand ini harus menjadi desainer? Nah ini 2 hal yang berbeda. Itu biasanya kita melihatnya dari 2 kategori itu. Gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Miss Nihal from Turkey, you have a specification for modest fashion industry in Turkey? Yes, of course. So we would like to follow up, of course, the style trendy things, and also
I mentioned the qualification is very important. So quality, number one is quality in Turkey. Number one is quality. That's yeah. why Turkish modest fashion brand is acceptable in Europe because of the quality ya. Dan Bu Frida mungkin ingin menambahkan? Yang pertama tadi bagaimana modest, ya, bagaimana modest fashion ini dapat diterima di kancah global. Oke. Gini, modest fashion Indonesia itu unik. Karena kita, lifestyle kita seperti Turki, secular. Kita keluar rumah dari jam 9, balik rumah jam 9 malam, pakai modest fashion. Kita jalan-jalan campur-campur dengan orang, tidak ada pembatasan perempuan dan laki dan sebagainya. Jadi seperti Turki, we are very secular society. Our modest fashion is very modern lifestyle as we use it for our interaction for anyone, and we don't really separate female and male. Where in the Middle East, for example, to a certain level, in Saudi mostly, or in Qatar, or in Emirat to a certain level, Emirat and Qatar, but Saudi mostly, they are wearing just regular European or modern contemporary clothings, pakai midriff kayak apa kayak semua dipakai, rok mini juga dipakai. But when they go out, when they mix with the other, with the male, then it is closed. So the function is different. So we need to know where we going to enter the market. Is it Middle East? Is it reaching out the Malaysians, which has the similar lifestyle as us, Singaporean, for the Muslim market in Singapore, or is it in Europe, which also has similar lifestyle with us? That is one. And two, I see another opportunity. The name of modest wear is not restrictive only for Muslim. It's for any ladies who want to wear modest wear. If we can lead a modest dressing, but very unique to any market, that is an opportunity. So to question is modest wear, do not limit yourself to open up of only Muslim market. But modest wear, as in modest wear, that is modesty. Setuju ya, tepuk tangan dong untuk ketiga speaker kita, luar biasa. Mungkin satu lagi bisa ya? Satu pertanyaan lagi, tadi silakan. Yang ini belum dijawab kayaknya. Oh iya, yang esensi apa yang bisa dibawa, silakan Mbak Temi, esensi modest fashion Indonesia. Iya, sebenarnya kalau ada Muslim fashion, ada modest fashion. That's why we need to tahu tahu kemana langkah market yang dituju gitu. Karena tadi ketika kita ke OIC country contohnya gitu, negara-negara OKI, penetrasinya ya tadi gitu, Islamic value-nya yang diambil gitu. Tetapi ketika ke New York, ke Paris, mereka tuh betul-betul yang dilihat itu tadi quality yang pertama. Kemudian juga kalau di New York mungkin tadi ready to wear, street wear yang banyak dicari. Jadi dan saya yakin sebetulnya kenapa modest fashion pun punya potensi, karena orang jarang kok beli dari ujung kepala sampai ujung kaki satu merek gitu. Pasti ya luarannya tadi mungkin ada dari Peggy Hartanto, bawahannya Najani, dalamannya Sabah Modest. Jadi sebenarnya bisa banget, jadi bisa di mix and match. Jadi sebenarnya modest fashion yang diterima itu adalah modest fashion yang rata-ratanya punya tadi bisa di mix and match, mudah gitu ya untuk dipadu-padankan.
kemudian juga dia juga tahu misalnya yang disasar ke sana, mungkin di sana tuh warna-warnanya lebih ke clean, lebih ke warna-warna yang polos. Kalau yang di sana tuh lebih ke lace, lebih ke warna-warna yang senangnya rame dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya tadi kalau ditanya gimana, balik lagi sih ke awal yang tadi sudah kita diskusikan, karena perlu kejelian untuk melihat potensi market yang dituju. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kalau menurutku untuk bisa ada di sana dan kemudian langsung diterima gitu. Karena budaya setempat pun kan pasti berbeda. Bagaimana mereka punya 4 musim. Jadi mungkin yang modest lebih cocoknya saat musim dingin karena jualannya outer misalnya seperti itu. Nah ada momen-momen yang memang bisa kita manfaatkan. Jadi perlu research yang matang. Kemudian juga perlu tadi ya tim yang juga baik untuk menentukan mana tujuan dari brand kita untuk bisa explore di negara setempat yang memang jadi tujuannya kita gitu. Baik. Saya mau perdebatkan itu. Gini, saya justru melihat bahwa apakah itu modest wear atau tidak, pembeli modest datang, dia akan melihat baju modest. Apakah itu baju berketek, tapi dia melihat bajunya bagus, potongannya bagus, namanya pembeli, dia akan bilang, saya naksir baju ini, tapi saya minta lengannya dipanjangin, saya minta rok mininya dipanjangin. Namanya pembeli kan, dan ketika dia tolong kembali harganya berapa. Nah, kalau di situ ada biasanya principal brand, itu biasanya langsung bisa ngitung harga. Dan itu malah jadi bisa langsung order. Jadi sebetulnya modest wear itu tidak melulu harus modest. Atau modest wear itu bahkan bisa dibeli oleh contemporary brand biasa. Kalau dia melihat modest wear-nya itu memang sangat chic dan bisa dipakai siapa saja. Ini saya bisa ceritakan satu pengalaman yang belum selesai ya ordernya. Tetapi presentasi dari salah satu modest wear di New York kemarin adalah knit. Knitnya tebal dari katun karena Spring Summer Collection. Yang datang, dia nggak ngelihat katun knit itu sebagai baju. Dia ngelihat katun knit itu sebagai knit yang tebal. Dia bilangnya gini, tapi unfortunately yang principal brandnya tidak bisa bahasa Inggrisnya kurang terjadi loss in translation. Kebetulan ada saya. Dia bilang, saya mau ini untuk, ini New York banget, untuk singing bowl. Ada yang tahu singing bowl nggak? Singing bowl itu adalah sound bowl, sound healing. Jadinya bowl gitu, yang sound healernya itu jalan-jalan ke kayak kelas yoga, dari kelas yoga ke kelas yoga lainnya, tapi dia bawa bowl, 8 bowl, dari besar ke kecil, dia tumpuk, lalu dia pergi ke tempat lain, dia ngajar tempat lain. Nah, dia bikin bungkusannya, dia jual bungkusannya premium banget pricingnya. Nah, dia invent dengan knit. Selama ini dia bikin di Portugal. Dia ngelihat pricing sweaternya begitu menarik. Dia bilang, bisa nggak dia dengan knit yang seperti ini bikinin bungkusan singing bowl. Jadi opportunity bisa datang bermacam-macam dengan kalau kita hangingnya menarik. Jadi padahal itu adalah sweater blue and white yang tebal dari katun summer. So sementara Najani dengan patternnya yang menarik, dengan oversize, sangat summer kan, dapat beberapa order baju modest untuk pasaran ibu-ibu New York. Jadi bisa macam-macam. Ya, terima kasih.
Baik, dan satu lagi mungkin singkat saja pertanyaannya, silakan Ibu. Singkat saja pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Mau bertanya sama Mom Temi. Mom, saya kan kebiasaannya mengajar anak-anak di pesantren untuk menjahit dengan sekelas saya yang masih di bawah. Apakah bisa berkembang seperti yang acara ini, seperti fashion? Karena sebagian santri yang saya bimbing itu kan di pesantren yatim piatu. Jadi kalau berpikir berkembang itu kayaknya belum kesampaian. Bagaimana alurnya agar saya bisa membimbing mereka, karena terbetik di mereka ada santri juga pengen jadi desainer gitu. Itu seperti itu. Terima kasih Mom Penny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Sebenarnya mungkin ini kan lebih ke pemberdayaan ya. Dan pemberdayaan tuh banyak banget loh Bu gitu. Jadi kolaborator untuk pemberdayaan ini banyak banget, apalagi di fashion sebenarnya. Baik itu dari sisi government ataupun juga dari private sector atau perusahaan-perusahaan, itu tuh justru banyak yang mencari partner pemberdayaan. Jadi mungkin sebenarnya langkah pertamanya adalah cari kolaboratornya. Karena pada dasarnya kalau kita sudah apalagi niatkan baik gitu ya, membantu memberdayakan teman-teman di santri. Sekarang ini apalagi lagi banyak program namanya Santripreneur Bu Svida gitu. Mungkin langkah yang pertama bisa seperti itu. Nanti kalau udah ada kolaborator biasanya langkahnya jadi terbuka sih. Diarahkan kemana, mungkin nanti ada lagi kolega lainnya yang bisa membantu dalam distribusi. Tadi sebenarnya ketika kita ngobrolin tentang fashion itu memang nggak melulu tentang Fashion Week sih Bu gitu. Tadi seperti yang juga disampaikan bahwa tergantung gitu, mau memang ya udah ada yang memang niatnya jualan aja gitu. Nggak apa-apa juga, nggak harus semuanya jadi desainer juga. Memang ada yang fokusnya buat jadi pedagang aja juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya kalau nanya pendapat saya pribadi, karena tadi adalah ke pemberdayaan, sebenarnya kolaborator yang tepat itu bisa banget membantu teman-teman jadi santripreneur tadi, mungkin bisa jadi desainer. Kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu nanti ada jadi desainer dari pesantrennya Ibu di Jakarta Fashion Week gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Baik, ini luar biasa karena kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya, to conclude our talks for today, maybe Miss Nihal, please give your closing statement. Today, thank you very much for having me here. So, actually, I've been here in Jakarta in Indonesia for 7 years, but I've been in Southeast Asia for 14 years. So maybe I can little bit add on because I think they said whatever they have to, we can say. But I think as a Turkish people, so maybe I can say the last, your designers are very good. I love Indonesian design. But maybe little bit as an industry, the textile industry, you need to improve because the machinery is very important. The cutting is very important. The fabric quality is very important. I believe this large country, as a material, raw material, you have everything, but only little bit industry. If you improve, I think you can develop and improve your global market very easily. Thank you. Tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Very well said Miss Nihal, thank you very much. And moving on to Ibu Svida. Sebagai closing statement untuk rekan-rekan kita, audiens, silakan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk supportnya dengan Jakarta Fashion Week. Tentunya harapan saya adalah Modest Wear untuk terus maju dan berkembang, dan Scarf Media juga terus berkembang. Terima kasih untuk partnership-nya dari tahun pertamanya. Ya, itu terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Svida Alisyabana. Dan silakan Ibu Temi Sumarlin closing statement untuk tema kita pada hari ini, bagaimana Indonesia Modest Fashion bisa go global dan tampil menjadi pusat modest fashion di dunia.
Oke, terima kasih banyak Bu Svida, Miss Nihal, so thank you so much. Menurut saya tadi mudah-mudahan dengan sebenarnya saya selalu yakin bahwa orang-orang yang sukses ke depan adalah orang-orang yang selalu mau belajar. Jadi it's a good sign ketika ada teman-teman local brand owner datang sore hari ini mendengarkan kita, berarti wah banyak pengen majunya tuh besar sekali gitu. Itu yang selalu saya salut. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini nggak berkecil hati. Kalau misalnya sekarang bisnisnya masih very small, karena nggak ada every big thing start small gitu. Jadi semua sesuatu yang besar menurut saya dimulai dari hal yang kecil, tetapi langkah yang kecilnya juga perlu strategi. Jadi strategi yang tadi disampaikan sama Bu Svida, di mana kita memilih market yang tepat itu juga harus difikirkan. Karena dengan kita memilih market yang tepat jadi lebih fokus juga dalam mengembangkan bisnis kita. Ketika mau go global tadi juga mungkin sedikit mengutip dari apa yang disampaikan Bu Svida dan saya juga dan Miss Nihal sore hari ini. Mudah-mudahan dengan bisnisnya kuat di Indonesia, punya capital yang lebih sehingga capitalnya ini bisa dipakai untuk banyak hal, salah satunya adalah ekspansi bisnis keluar gitu. Terima kasih banyak Jakarta Fashion Week, mudah-mudahan kita terus bisa kerjasama. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa sekali. Ladies and gentlemen, now we have reached the end of our station for today. Dan to all the speakers, thank you very much for sharing your thoughts, experience dan juga expertise pastinya. Till next time and have a great weekend to all of us. Dan sekali lagi kita harus siap, mau tidak mau kita siapkan diri untuk menjadi pusat modest fashion dunia karena tidak ada yang tidak mungkin dan kita harus memang menguatkan itu dari dalam. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ketiga speaker kita yang luar biasa. Dan izin sebelum saya menutup untuk mengumumkan challenge kita yang sudah beruntung ada 3 akun Instagram yang sudah memeriahkan sosial medianya dengan mention akun kami @scarf_media dan juga kneks.id. Ada Rusdiana09, congratulations. Kemudian ada Cindy dengan triple Y ya. Selamat, yang ketawa itulah yang beruntung berarti ya. Dan the last but not least ada Hapuri atau Ita Putri ya. Mohon koreksi, Ita Puri @_Mama Meka. Ita Puri _Mama Meka. Silakan untuk dapat menghubungi panitia di sebelah kanan. Nanti ada teman-teman atau tim dari Scarf Media yang akan assist dan memberikan hadiah untuk rekan-rekan semua. Baik, tentunya sedikit menyimpulkan kembali, pastinya dengan terobosan dan juga strategi promosi yang baik dapat mendorong Indonesia menjadi tidak hanya sekedar pembeli tapi juga menjadi pemain kunci dalam industri modest fashion dunia. Saya Pauline Miranti pamit dan akan menyerahkan kembali kepada MC. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk sesi Scarf Media pada sore hari ini.